Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO YOI. Jadi PT Asuransi Digital Bersama atau YOI ini didirikan di tahun 1988, udah lama banget ya, dan merupakan perusahaan asuransi umum. Nah, YOI ini awalnya bernama PT Sarana Lindung Upaya, di mana pada awal masa pendiriannya, YOI ini didirikan di kota Semarang ya. Lalu saat ini udah memindahkan kantor pusatnya itu di Jakarta dengan 4 kantor perwakilan yaitu di Surabaya, Bandung, Semarang, dan Pangandaran. Lalu berikut ini adalah produk-produk dari YOI. Yang pertama itu ada asuransi kecelakaan diri. Detailsnya Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Jadi kayak asuransi kecelakaan individu, asuransi kecelakaan kumpulan, dan lain-lain. Banyak. Lalu ada juga asuransi kredit Sobat Maya. Jadi ini adalah produk asuransi yang memberikan pertanggungan kepada kreditur atas kerugian akibat kegagalan pembayaran debitur dalam menyelesaikan utang ya oleh platform peer-to-peer lending. Nah ini menurut saya pribadi asuransi kredit yang agak berbahaya ya. Soalnya kayak beberapa kasus kayak Investri gitu nggak tahu deh itu kan harusnya diasuransiin. Cuma sampai sekarang klaimnya itu masih nggak dibayarkan itu prosesnya jadi kayak gimana. Lalu di masa mendatang untuk produk asuransi kredit ini juga mungkin nggak dilanjutkan ya oleh YOI karena terkait pemenuhan ekuitas minimum yang diatur di POJK, Sektor Industri Keuangan Non-Bank. Jadi kalau misalnya suatu hari nanti produk asuransi kredit ini udah nggak dilanjutkan, harusnya ini berpengaruh ya terhadap kinerjanya YOI. Lalu YOI ini juga ada asuransi kendaraan bermotor. Lalu ada asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran, asuransi uang dalam penyimpanan, lalu ada asuransi uang dalam pengiriman. Jadi untuk asuransi dari YOI ini tipenya itu ya memang agak-agak high risk ya Sobat Maya ya. Karena ya memang masuk dalam asuransi umum ya. Nah, ini adalah contoh produk asuransi kecelakaan diri dengan perluasan garansi pengembalian biaya pembelian tiket. Nah, ini di Traveloka, di kerjasamanya kayak gini ya Sobat Maya, salah satu contoh asuransinya. Lalu untuk pendapatan premi yang melebihi 10%, kita bisa lihat di sini ya, itu per 30 Juni itu ada dari Dana Indonesia, lalu ada dari Traveloka dan juga ada dari Kredivo. Sementara di 30 Juni 2023 untuk penerimaan premi yang melebihi 10% itu ada dari Dana Indonesia, terus ada dari Investri, dan juga PT Satu Stop Financial Solusi. Nah, bisa kita lihat di sini ya Sobat Maya ada nama Investri juga. Padahal kan ini lagi bermasalah, tapi ya preminya udah nggak diterima lagi sih di tahun 2024 ya Sobat Maya. Cuma apakah klaimnya itu udah dibayarkan? Nah ini yang kita nggak tahu ya. Soalnya kalau misalnya nanti dibayarkan, untuk investasi sendiri kan itu banyak banget kayaknya tagihan yang nggak tertagih ya. Kalau misalnya diasuransiin semua, wah itu beban klaimnya itu bisa lumayan tinggi juga nantinya. Oke, lalu ini adalah laporan laba rugi dari YOI. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatan, ini dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu dropnya sangat signifikan ya Sobat Maya. Tapi dari tahun 2022 ke tahun 2023 itu naiknya juga sangat signifikan. Lalu di tahun 2024 per 30 Juni aja itu pendapatannya udah lebih besar daripada pendapatan full year di tahun 2023. Nah, hal ini karena itu sebelumnya pendapatan underwriting yang dimiliki oleh YOI ini itu sempat terhenti ya Sobat Maya karena adanya sanksi pembatasan kegiatan usaha oleh OJK. Sehingga YOI itu nggak dapat produksi premi ya Sobat Maya alias nggak ada pendapatan. Namun untuk sanksi tersebut udah dicabut dan berakhir pada bulan Juni 2022. Jadi di tahun 2023-2024 nggak heran pendapatannya itu naik secara signifikan. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersihnya, ini untuk laba bersihnya dari tahun 2021 ke tahun 2022 ini masih merugi ya Sobat Maya. Ruginya memang turun, tapi dikit doang turunnya. Lalu di tahun 2023 juga turun lagi untuk rugi bersihnya. Dan di tahun 2024 secara fantastis ya, untuk laba bersihnya menjadi 15,9 miliar. Jadi naiknya signifikan ya dari rugi 24 miliar menjadi profit 15,9 miliar. Tentunya hal ini karena salah satunya didukung oleh pendapatan premi yang naik signifikan juga Sobat Maya. Nah, kedepannya kalau misalnya Sobat Maya berminat untuk keep saham YOI ini dalam jangka waktu panjang, harus melihat juga nih Sobat Maya nantinya beban klaimnya, kayak yang tadi kita udah tahu ya sebelumnya dia pernah pegang Investri, lalu sekarang ada Kredivo juga.
Nah, someday kalau misalnya itu tagihannya macet, apakah beban klaimnya akan langsung ditagihkan atau gimana prosesnya? Nah, ini harus kita perhatikan juga ke depannya. Kalau misalnya Sobat Maya memang tertarik untuk keep YOI ini dalam jangka waktu panjang. Oke, lalu di sini kita bahas tentang sanksi pembatasan kegiatan usahanya. Jadi, dikenakannya sanksi pembatasan kegiatan usaha ini karena adanya pemenuhan modal yang belum terpenuhi ya Sobat Maya. Jadi untuk rasio solvabilitas atau RBC-nya dari YOI ini waktu itu di bawah ketentuan ya Sobat Maya. Harusnya 120%, tapi YOI ini hanya 79,75%. Nah, sekarang sih udah dipenuhi untuk ketentuan minimumnya, sehingga sanksinya itu udah dicabut lagi Sobat Maya. Jadi sanksinya bukan karena adanya aktivitas ilegal atau sesuatu hal yang nggak benar ya, tapi terkait dengan pemenuhan modal aja. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari YOI. Lumayan banyaknya Sobat Maya. Dengan kepemilikan saham terbesar itu dimiliki oleh Bapak Adi Wibowo Adi Saputro. Lalu selanjutnya ada Bapak Jajus Adi Saputro. Dan sisanya ini dapen-dapen Sobat Maya. Lalu ada BPD juga yang pegang kepemilikan saham dari YOI ini. Lalu berikut ini adalah struktur IPO dari YOI. Jadi sebanyak-banyaknya sebesar 412 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 12,03% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 110. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 45,3 miliar. Nah, YOI ini kan nantinya akan berada di papan pengembangan ya Sobat Maya. Biasanya kalau papan pengembangan itu 20-30% untuk saham yang dilepasnya. Tapi untuk YOI ini lumayan kecil ya Sobat Maya, 12,03% doang. Dengan kata lain, bisa aja dia barangnya kering nih nantinya di market. Oke, lalu berikut ini adalah penggunaan dana IPO-nya. Jadi nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 80% ini akan digunakan untuk biaya marketing, untuk mendukung strategi usaha, distribusi produk, dan juga brand awareness. Lalu yang kedua, sekitar 20%-nya akan digunakan untuk pengembangan aplikasi yang mencakup data center, web hosting, dan sistem security. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini bagus ya Sobat Maya, harusnya bisa meningkatkan kinerja dari YOI di masa mendatang. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya YOI ini adalah Reliance Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya LS. Nah, LS ini nggak banyak ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Di tahun 2021 ada GTSI. Ini suksesnya 3 kali ARB waktu itu, saya juga kena di GTSI. Lalu di tahun 2022 itu mengawal saham BUA. Ini saham BUA 1 kali arah, tapi habis itu naik terus-terusan. Lalu di tahun 2023 ada HUMI. Ini dia berhasil tutup di zona hijau. Lalu di tahun 2024, barengan dengan OD, LS ini mengawal MSJA yang berhasil tutup di zona hijau juga. Nah, untuk track record dari LS sendiri, kalau misalnya kita lihat di sini, yang jelek itu cuma GTSI ya Sobat Maya. Itu pun udah 3 tahun yang lalu. Sementara untuk 3 IPO terakhir yang dikawal oleh LS, ini masih bagus ya Sobat Maya, nggak ada yang tutup di zona merah. Nah, gimana kan nanti sepak terjang LS di IPO-nya YOI ini? Semoga baik juga ya. Oke, lalu berikut ini adalah laporan keuangan dari YOI. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, ini agak cenderung naik turun ya Sobat Maya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitasnya, ini cenderung naik. Cuma yang perlu kita perhatikan di sini adalah, untuk ekuitasnya sendiri, itu dia tuh saldo labanya masih negatif Sobat Maya. Negatifnya lumayan gede ya Sobat Maya. Kalaupun misalnya kayak di tahun 2024 tadi 15 miliar cuannya selama 6 bulan, 1 tahun 30 miliar, itu butuh 5 tahun ya untuk menutupi saldo negatifnya ini. Jadi PR-nya masih lumayan banyak. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sektor usahanya, asuransi, maka YOI ini nggak masuk ke dalam daftar efek syariah ya Sobat Maya. Oke, lalu berikut ini adalah valuasi dari YOI di rentang harga IPO-nya yaitu di harga 100 hingga 110. Nah, jadi jika nantinya YOI ini listing di harga 100, maka PI-nya itu akan berada di 10,75 kali, sementara PBV-nya di 1,65 kali, dengan market cap sebesar 342 miliar. Sementara jika nantinya YOI ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 110, maka PI-nya itu akan berada di 11,83 kali, PBV-nya di 1,78 kali, dan market cap-nya di 376 miliar. Dari sisi valuasi, tergolong murah ya untuk valuasinya YOI ini Sobat Maya.
Bahkan PI-nya ini masih bisa bersanding lah ya dengan perusahaan-perusahaan asuransi umum yang udah listing duluan di bursanya kita. Lalu dari sisi market cap juga nggak terlalu gede ya. Kalau misalnya memang emiten niat untuk goreng, apalagi saham yang beredar itu nggak banyak, ya bisa-bisa banget ya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, prospek usaha dari YOI ini masih cukup menarik ya di masa mendatang. Revenue dan laba bersihnya itu meningkat secara signifikan di tahun 2024. Nah, hal ini salah satunya karena peningkatan premi, karena setelah sebelumnya itu YOI ini sempat diberikan sanksi ya pembatasan kegiatan usaha oleh OJK sampai di tahun 2022. Nah, kedepannya YOI ini akan bekerja sama dengan lebih banyak industri digital yang tentunya secara nggak langsung akan meningkatkan kinerja YOI di masa mendatang. Cuma yang perlu kita highlight juga nih ya Sobat Maya, yang seperti yang udah saya jelaskan di depan, 20-25% pendapatan dari YOI ini itu adalah dari peer-to-peer lending. Sementara ke depannya ada kemungkinan bahwa YOI ini udah nggak bisa lagi mendanai. Sementara ke depannya ada kemungkinan YOI ini udah nggak bisa lagi cover asuransi kredit untuk peer-to-peer lending. Dengan kata lain, kalau misalnya hal itu memang terjadi, maka otomatis pendapatannya akan berkurang 20-25%. Belum lagi kalau misalnya banyak tagihan macet, itu beban klaimnya tentu aja akan meningkat secara signifikan. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari YOI ini cenderung murah ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya bagus dan seharusnya bisa meningkatkan kinerja YOI di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter lumayan oke ya. Dua IPO terakhir yang dikawal oleh LS itu tutup di zona hijau di hari pertamanya listing. Semoga aja di IPO-nya YOI ini akan seperti itu ya. Terlebih ini saham yang ditawarkan itu nggak banyak dan market cap-nya kecil. Kalau misalnya emitennya niat untuk goreng, ya ini sangat possible. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu nih Sobat Maya, tapi cenderung untuk ikut. Dari sisi fundamental, ya sebenarnya valuasi ya oke-oke aja ya. Cuma kita belum tahu nih nanti kepentingannya ada atau enggak. Tapi kalau melihat dari structure IPO-nya sih harusnya dibuka di zona hijau itu masih mungkin banget ya. Apalagi jumlah saham yang dilepas itu sedikit. Nah, seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO YOI, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order atau enggak untuk saham IPO YOI ini akan saya share di tab community dan IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO YOI. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi insight baru nih ya. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO YOI atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.